Halo, kembali lagi dengan Ibu dengan pokok bahasan yang masih sama, yaitu tentang program linear, di mana ini merupakan lanjutan dari pokok bahasan sebelumnya tentang titik-titik pojok DHP. Kalau pada pertemuan sebelumnya dan pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang menentukan titik pojok DHP, di mana ada gambar kita menentukan pertidaksamaannya terlebih dahulu. Sekarang yang akan kita latih adalah lanjutan dari kemarin di nomor 3, yaitu ada pertidaksamaan dan kita diminta untuk menggambarkan DHP-nya dan kita menentukan titik pojoknya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mencoba bersama. Di sini, yang pertama, Y lebih besar sama dengan 2, tidak perlu kita cari nilai X dan Y-nya. Kita perlu cari adalah yang persamaan kedua ini. Maka ketika Y-nya 0, kita bisa tutup atau anggap X-nya tidak ada, maka Y-nya menjadi 6. Kebalikan, kalau kita X-nya Y-nya yang 0, maka kita anggap Y-nya nggak ada, X-nya dapat 6. Maka dari sini kita bisa mendapat dua titik 0,6 dan 6,0. Membacanya sekali lagi adalah ke bawah, bukan ke samping. Nah, lalu sekalian saja kita uji titik di sini. Kalau di ruas kiri 0 dan di ruas kanannya 6, maka ini menjadi pernyataan yang salah, harusnya 0 itu lebih kecil. Maka nanti daerah yang diarsir adalah menjauh, karena dia pernyataan salah. Yang ketiga, ini maksudnya yang ketiga ya. Ketiga, sama, kita akan tentukan X dan Y-nya. Kalau X-nya 0, maka tinggal 4Y sama dengan min 16, maka Y-nya adalah min 4. Sedangkan kalau X-nya yang 0, berarti, kalau Y-nya yang 0, berarti min 4X sama dengan min 16, maka X-nya adalah 4. Dari ini kita peroleh titiknya 0,-4 dan 4,0. Sekali lagi membacanya adalah ke bawah. Lalu untuk uji titiknya kita sekalian menguji, di ruas kiri ada 0, di ruas kanan ada min 16, maka saya bisa menentukan bahwa ini adalah pernyataan benar. Karena benar berarti kita akan mencari yang mendekati 0. Nah, dari ini kita bisa langsung gambarkan dia di diagram kartesius. Maka saya akan gambarkan dia di sini. Untuk yang persamaan kedua, 0,6 berarti ada di sumbu Y, 0,6, dan 6,0 ada di sumbu X. Lalu saya akan tarik garis warna hitam di sini, dan yang diarsir adalah menjauh. Saya coba arsirannya menggunakan warna kuning, supaya lebih terlihat. Nah, kalau ini saya pakai warna kuning, berarti dia yang diarsir adalah yang sebelah sini. Ya, karena dia menjauh. Lalu kita cari untuk yang kedua. Kedua berarti ada di koordinat 0,4 di sini dan ada di 4,0 X ya. 4,0 sama, saya tarik garis juga di sini, lalu saya arsir menggunakan tinta yang berbeda. Saya pakai ini warna hijau, mendekati 0, mendekati 0, ini mendekati 0, masuk ke 0, ini ya. Lalu yang terakhir tinggal kita lihat Y lebih besar sama dengan 2. Kalau Y lebih besar sama dengan 2, berarti kita harus garis di Y-nya. Ini kita garis di Y-nya, ini, ya kan? Lalu kita tinggal mengarsirnya di bagian yang atas, karena Y lebih besar sama dengan 2. Oke, tunggu sebentar, supaya bisa terlihat dengan baik. Nah, berarti karena lebih besar 2, yang diarsir adalah yang di sini. Nah, itu. Nah, manakah yang mengikuti tiga-tiganya daerahnya? Kita
Ternyata daerahnya adalah yang saya pakai warna ungu, yang saya tebali, yaitu dia ada di perbatasan ini, ya, perbatasan ke sini, lalu dia ke garis sana dan pergi ke atas. Yang kita tidak tahu sampai di mana dia batasnya. Maka karena seperti ini gambarnya, ternyata hanya ada 2 titik pojoknya, yaitu titik pertama ada di sini, titik yang kedua ada di sini. Nah, itulah titik pojok untuk gambar grafik pada nomor 3 ini. Bagaimana kita menentukan titik pojoknya supaya tepat, tidak mengira-ngira? Kita akan cari menggunakan eliminasi dan substitusi. Ya, kita akan gunakan eliminasi dan substitusi. Ini tadi yang 6 sama 6 tadi persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga, ini persamaan yang pertama. Maka saya kasih nama dia A dan dia B. Maka untuk menentukan nilai A, perpotongan antara Y sama dengan 2, saya tuliskan di sini Y sama dengan 2, dan persamaan kedua. Tinggal disubstitusi. Pertidaksamaan kedua itu X ditambah Y, ini Y ya. Oke, biar jelas dulu. Y, X ditambah Y, lalu sama dengan 6, Y-nya diganti 2, berarti X tambah 2 sama dengan 6, berarti X sama dengan 4. Nah, maka ketemulah nih, koordinat A adalah X-nya 4, Y-nya 2. Lalu yang B. Yang B berarti tinggal perpotongan antara Y sama dengan 2 dan pertidaksamaan yang ketiga. Maka saya masukkan pertidaksamaan ketiga, min 4x ditambah 4y, ya, sama dengan min 16. Maka saya ganti y-nya dengan 2 menjadi min 4x ditambah 8 sama dengan minus 16. Maka min 4x sama dengan minus 24 dan x mendapat 6. Maka untuk titik B hasilnya adalah X6 dan Y2. Nah, maka inilah hasil titik pojoknya. Itu untuk penyelesaian nomor 3. Untuk berikutnya, berarti yang kita lihat adalah yang nomor 4, berarti tetap di titik pojok daerah himpunan penyelesaian. Di sini langkah pertamanya tetap sama, kita akan mencari terlebih dahulu nilai X dan nilai Y-nya. Berarti untuk nilai X di persamaan yang pertama ini, kalau kita cari di sini X dan Y, X-nya 0, maka kita tutup yang ada X-nya, maka Y-nya diperoleh 20. Dan kalau Y-nya 0, maka X-nya 20. Maka kita dapat di sini 0,20 dan 20,0. Nah, untuk sekalian kita uji titiknya ya. Kalau dia 0 lebih besar dari 20, maka dia salah, maka nanti arsirannya akan menjauh. Lalu untuk yang kedua juga sama, kalau X-nya 0, Y-nya berarti 48. Kalau Y-nya yang 0, X-nya nanti 24. Berarti di sini saya dapat 0,48 dan 24,0. Lalu saya uji titik 0 lebih kecil dari 48, ini benar, berarti nanti akan mendekati. Lalu untuk yang ketiga juga sama, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 30, kalau Y-nya 0 berarti X-nya 30. Maka di sini saya dapat 0,30 dan 30,0. Maka kalau saya uji titiknya 0 lebih kecil dari 30 ini benar, maka akan mendekati ke 0. Nah, baru kita akan gambarkan dia sekarang. Untuk yang persamaan pertama 0,20 berarti ada di sini, dan 20,0 juga ada di sini. Saya tarik garis. Ini persamaan yang pertama. Lalu untuk persamaan yang kedua 0,48, ya, kira-kiranya ada di sini. Kira-kira ada di sini.
dan 24 ya, 24 kira-kira ada di sini. Maka tinggal saya tarik garis. Ini untuk persamaan yang kedua. Lalu untuk persamaan yang ketiga, 0,30 ada di sini dan 30,0 ada di sini. Saya tarik garis juga. Nih. Lalu 0 sampai 20 itu nanti saya akan gambarkan daerah yang diarsir dulu. Untuk arsiran yang pertama, persamaan pertama menjauh dari 0 berarti dia akan ke sini, gitu ya. Dia akan ke sini menjauh dari 0. Nah, ini akan saya gambar panjang supaya terlihat ini ya. Ini menjauh dari 0, menjauh dari 0, ini. Lalu untuk yang persamaan kedua saya akan pakai warna hijau ya, yang ini kedua, dia akan mendekati ke 0, dia akan mendekati ke 0, sama saya juga akan panjang daerahnya ke sini ya, ke sini. Lalu yang ketiga saya akan pakai warna yang berbeda juga, biru. Itu ada di mendekati ke 0, 30,30. Dia mendekati juga ke 0. Mendekati ke 0. Nah, kalau kalian perhatikan itu sudah jadi. Tinggal kita gambarkan yang 0 sampai 20 di X-nya. Artinya X-nya kita pakai itu cuma di sini garisnya. Ya, dan dia cuma bisa di sekitaran ini, tidak boleh lebih dari 20, tidak boleh kurang dari 0 di situ. Lalu Y lebih besar 0, artinya ke warna ungu, artinya yang dipakai adalah daerah yang di atas, sedangkan yang di bawah tidak dipakai. Jadi cuma yang di atas yang dipakai. Nah, semoga jelas. Kalau nggak jelas nanti Ibu akan perlihatkan pakai GeoGebra. Di sini tinggal kita bisa menentukan maka daerahnya yang merupakan daerah semuanya ini ya. Kalau yang di sini nggak mungkin karena ini lebih dari yang merah ini, nggak mungkin. Ini udah nggak mungkin, ini nggak mungkin. Lalu kalau yang di sini merah ungu, dia nggak kena hijau, jadi nggak mungkin juga, ya kan? Lalu kalau yang di sini dia nggak kena biru, dia juga nggak mungkin. Di sini dia juga nggak kena kuning. Ya, di sini dia juga nggak kena merah, jadi sudah nggak mungkin. Maka pilihan kita tinggal yang di sini kecil ini segitiga, tapi dia nggak kena merah, dia juga bukan, ini bukan, ini juga bukan. Maka pilihan kita tinggal yang di sini. Ibu tebali pakai spidol warna hitam. Nah, ini daerah kita. Nah, itu daerah kita. Nah, titiknya yang mana? Titik-titik pojoknya. Titik-titik pojoknya kalau kalian perhatikan dia ada di sini nih. Nggak kelihatan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mungkin titik yang 3 sama 4 ini kalau kalian gambarnya nggak tepat, dia nggak akan kelihatan. Nah, supaya kita kelihatan, kita akan coba pakai GeoGebra. Nah, itu untuk pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih.